Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, saya hari ini dapat kabar yang cukup mengejutkan ya. Ini dari Muzani, sekjennya Gerindra. Dia bilang Anies siap Japres, Gerindra singgung pengorbanannya di Pilkada DKI 2017. Menarik nih, karena ini menjadi kesempatan juga bagi kami-kami rakyat jelata yang tempo hari pernah mati-matian berjibaku ya di saya sih ya di lingkup Jawa Barat ya, untuk memenangkan Prabowo Sandi. Iya, kita tonton dulu nih videonya nih. Ini Sekjen Gerindra. Anies tidak pernah menyatakan diri masuk dari kader Gerindra. Jadi semua warga negara hak memilih dan berhak untuk dipilih. Jadi kita tidak bisa menghalangi hak seseorang. Ya. Cuman kata kader Gerindra semuanya, kalau ingat Anies, ingat 2017 bagaimana kami semua berkorban, kami semua berjuang, kami semua mempertaruhkan semuanya turun di Jakarta untuk memenangkan Anies, itu di RT-RT, itu di kampung-kampung di Jakarta. Dan saya masih ingat sekitar 2.200 anggota DPR kabupaten, kota, provinsi, DPR RI se-Indonesia kami turunkan di Jakarta untuk memenangkan Anies. Dan itu yang mereka ingat. Apa itu Anies nggak ingat kan mereka begitu? Saya bilang saya cuma pesan saya satu, jangan pernah mengingatkan kebaikan kepada orang lain. Saya bilang begitu. Kalau itu kebaikan nanti akan ada balasnya di kemudian hari. Entah sekarang, entah nanti, entah kapan. Itu saja pesan saya. Oke, kita akan ulas secara tekstualnya, barusan videonya kita akan dari suara.com. Anies salib Prabowo, Gerindra ungkit pengorbanan kadernya di masa lalu. Apa enggak ingat? Saya sih langsung pengen ngebales aja. Nah, yang bicara tentang komitmen tentu kita bisa sangat mudah membalikan ya, ketika kaum buruh, petani, dan sebagainya mati-matian berjuang di grassroots, di akar yang paling bawah untuk memenangkan Prabowo Sandi. Ternyata setelah Prabowo Sandi kalah, kita tetap berada di jalur oposisi. Loh, malah Prabowo dan Sandinya yang jemplung ke kolam sana. Emak-emak merasa dikhianati. Bapak-bapaknya juga sama. Oke. Kita masuk ke pembahasan di sini ya. Anies Baswedan mengalahkan Prabowo Subianto dalam survei head-to-head yang dibuat Center for Strategic and International Studies, CSIS. Ini memang bikin gempar ya, karena rasanya baru kali pertama ya kita melihat hasil survei yang lebih realistis, yang lebih masuk akal gitu. Ketika diduetkan dengan Prabowo Subianto, Anies mendapatkan suara 48,6%, sementara Ketua Umum Partai Gerindra hanya mengantongi 42,8%. Menanggapi keunggulan Anies, Partai Gerindra menyentil masa lalu Gubernur DKI Jakarta tersebut bersama kader mereka. Ya, diketahui bahwa Partai Gerindra adalah pendukung utama Anies Baswedan saat maju di kontestasi pemilihan Pilgub DKI 2017 lalu. Bukan hanya Gerindra, PKS, kan Gerindra dan PKS. Cuma kata kader Gerindra semuanya, semuanya ini mengklaim berarti ya 100%. Kalau ingat Anies, ingat 2017, bagaimana kami berkorban, kami berjuang, kami mempertaruhkan semua turun di Jakarta untuk memenangkan Anies, katanya. Ahmad Muzani menyebut bahwa Gerindra berupaya penuh untuk memenangkan Anies di Pilgub DKI Jakarta 2017. Nah, ini kami berjuang mempertaruhkan. Bukan hanya Gerindra yang berjuang, PKS juga berjuang, relawannya juga berjuang. Sekarang kita lihat, dia menegaskan kembali, saya masih ingat sekitar 2.200 anggota DPR kabupaten, kota, provinsi se-Indonesia kami turunkan ke Jakarta untuk memenangkan Anies, ujar Muzani. Dan itu yang mereka, kader Gerindra maksudnya, ingat. Apa Anies itu nggak ingat imbuhnya? Saya pengen balik bertanya, Pak Muzani, Pak Prabowo, ingat nggak bagaimana relawan di seluruh Indonesia berjuang untuk kemenangan Prabowo? Ingat nggak?
Bagaimana mereka berjibaku dengan berbagai cara dilakukan. Termasuk saya bersama teman-teman pun membuat relawan. Membuat simpul relawan untuk memperjuangkan Prabowo Sandi. Apa hasilnya? Hasilnya ternyata yang kita bayangkan kita akan bersama-sama terus mengawal pemerintahan Jokowi dari luar. Loh, tergoda kekuasaan. Masuk ke sana nimbrung. Tapi begini, yang perlu sahabat ingatkan semua, saya kira itu kan persepsi saya ya, persepsi saya. Tapi kalau saya menggunakan meta persepsi itu artinya saya mencoba mempersepsikan orang lain kira-kira persepsinya apa. Nah, gitu ya. Saya mencoba melakukan meta persepsi terhadap Anies Baswedan. Dalam proses-proses kemarin atau mungkin yang ke depan juga akan ada langkah-langkah yang elegan dari seorang Anies Baswedan. Tentu beliau akan mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan salah satunya oleh Gerindra. Karena kan yang memenangkan itu sebetulnya kan bukan Gerindra juga, bukan PKS, bukan relawan. Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya melalui orang-orang yang tadi. Ya itulah, makanya kita bisa melihat kalau ada yang berkaca, ingat enggak itu? Nah, saya pengen sampaikan juga kepada Gerindra, kepada teman-teman saya yang di Gerindra, kepada para petinggi Gerindra, termasuk Pak Prabowo. Ingat enggak perjuangan kami memperjuangkan Anda tempo hari? Enggak kali ya, enggak ingat. Ya intinya Pak Prabowo mau maju lagi dan melihat realita ini saya kira Gerindra harusnya juga melihat dengan cermat ya. Tidak hanya menyinggung-nyinggung, ingat nggak ya perjuangan Gerindra memperjuangkan Anies, karena itu mudah sekali dibalas. Gerindra, Prabowo, ingat nggak ya kami puluhan juta rakyat berjuang, berjibaku sebagai relawan untuk memperjuangkan Anda. Kemudian Anda mengkhianatinya. Begitu ya. Baik, sahabat semua, kita akan ini suara saya ya. Saya tidak mengatasnamakan Anies, saya tidak mengatasnamakan relawan Anies. Ini pendapat pribadi saya saja yang betul-betul mengalami perjuangan yang cukup melelahkan di 2019 kemarin. Baik, terima kasih. Saya kira sebetulnya sih kita tidak membahas fokus pada Pak Anies Baswedan, tetapi pada Muzani yang menyampaikan, yang menyentil bagaimana pengorbanan Gerindra dalam mengusung Anies Baswedan. Saya kira ketika itu sebuah fakta ya memang sah-sah saja, tidak apa-apa untuk kita saling mengingatkan ya. Tapi dalam kesempatan ini pun saya sebagai yang memperjuangkan Prabowo Sandi tempo hari juga ingin mengingatkan Anda Pak Muzani, Pak Prabowo dan Gerindra semuanya gitu. Anda ingat nggak diperjuangkan oleh kami? Mana balikannya nggak ada gitu. Anda malah bukan bersama-sama dengan kami di jalur oposisi tapi malah masuk pada koalisi pemerintahan, kan itu yang bikin kemudian kami ini tidak percaya lagi kepada Gerindra dan Prabowo. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.